Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Prakasa Wista. Kali ini saya coba untuk sharing pengalaman saya tentang menggunakan NVMe, SSD NVMe tapi dipasang di motherboard saya yang masih jadul, MSI Z87G45. Beberapa minggu yang lalu itu saya rencananya mau tambah kapasitas dari penyimpanan di komputer saya. Tapi saya bingung nih, mau beli SSD. Waktu itu SSD harganya masih cukup naik ya, lagi secondnya aja juga naik, barunya juga cukup naik. Mau beli hard disk, tapi kayaknya kalau hard disk sekarang itu sudah tidak mampu lah kecepatan transfer data dan lain-lain untuk kita pakai sekarang. Jadi saya waktu itu sempat bingung mau pakai apa. Ada SSD namanya NVMe. Jujur aja sebelum saya mau upgrade kapasitas komputer itu, saya tuh belum tahu sebenarnya ada SSD yang namanya NVMe. Jadi saya gaptek juga ya. Jadi nggak tahu kalau ada storage yang namanya NVMe. Setelah saya cari tahu, ternyata NVMe itu merupakan sebuah teknologi yang cukup terkini sebagai penyimpanan data, di mana kecepatan dari transfer data read and write-nya itu berkali-kali lipat kalau dibandingkan dengan SSD biasa ya, SSD SATA. Apalagi dibandingkan dengan hard disk konvensional itu. Nah, setelah saya melihat informasi tentang itu, kemudian saya lihat tuh harganya. Harganya kalau contoh ya, pada saat itu SSD SATA yang form factor 2,5 yang bentuknya seperti hard disk laptop itu waktu itu yang 240 GB itu barunya sekitar 575 apa 600 itu barunya ya, salah satu merek yang jaminan garansinya bagus. Nah, kemudian kalau NVMe itu dengan kapasitas sekitar 256 GB itu harga barunya bervariasi. Ada yang 700 ribuan, ada juga yang 800 ribuan, bahkan ada yang 1, sekian jutaan. Nah, pada saat itu saya bingung tuh. Kalau SSD biasa yang SSD SATA 2,5 inch itu rata-rata sebaran harganya biasanya dekat-dekat lah teman-teman, antara 600, 650, 700 gitu. Tapi kok NVMe ini macam-macam gitu rentang harganya, padahal dengan kapasitas yang sama. Ternyata itu dibedakan dengan speednya. Nah, singkat cerita udah seperti itu, sudah cari-cari tahu. Saya tuh pengen tahu nih, apakah motherboard saya yang keluaran tahun udah sekitar 6 tahun yang lalu ini itu bisa pakai teknologi NVMe. Saya takutnya udah beli tapi nggak bisa dipakai. Ternyata jawabannya adalah bisa. Bisa dalam tanda kutip artinya perlu beberapa penyesuaian yang harus dilakukan lagi. Jadi nggak langsung tancap aja, nggak langsung pasang aja. Berbeda dengan motherboard zaman sekarang. Karena butuh beberapa hal yang perlu ditambahkan, maka saya mencari tahu nih, apa aja nih kira-kira yang perlu ditambahkan agar saya bisa memakai SSD NVMe itu. Memang sih harganya jadi jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan kalau pakai SSD SATA yang form factor 2,5 atau SSD SATA biasa itu. Tetapi rasa penasaran saya untuk memakai NVMe itu ya lebih besar kira-kira. Sehingga saya mencoba cari tahu, ternyata yang pertama saya harus membeli seperti converter ya, apa ya, bisa disebut converter juga ya. Converter ini adalah alat. Nah, ini alatnya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini saya ambil dari internet gambarnya karena yang saya udah dipasang nih di dalam casing. Karena di motherboard saya itu tidak ada slot untuk NVMe, tidak ada slot bawaan. Jadi saya harus menambah dengan alat ini. Tapi yang harus diperhatikan, jika kita mau memakai alat ini, maka kita harus memastikan bahwa PCI Express yang ada di motherboard kita adalah PCI Express minimal generasi ketiga. Kebetulan motherboard saya itu PCI Express generasi ketiga. Teman-teman boleh cek motherboard teman-teman PCI Express generasi keberapa. Kalau dia generasi ketiga, dia bisa. Yang kedua, PCI Express generasi ketiga yang ada di motherboard kita yang mau kita tancapkan alat ini itu harus berjalan minimal di kecepatan X4. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini di sini nih. Nah, ini sini
ini ada tabel kecepatan nih, tabel kecepatan PCI Express generasi ketiga. Harus dipastikan bahwa di slot PCI Express generasi ketiga di motherboard kita yang mau kita pasangkan converter tadi itu, converter PCI Express to NVMe itu berjalan di minimal di X4. Kalau di X2 dia nggak mau, apalagi di X1 dia juga tidak mau, harus berjalan di X4. Bagaimana sih cara memastikannya? Oke, singkatnya teman-teman harus browsing lagi spesifikasi dari motherboard teman-teman. Nah, jadi konfigurasi PCI Express tiap-tiap motherboard itu berbeda. Contoh motherboard saya. Nah, ini bisa teman-teman dilihat. Konfigurasi dari PCI Express di motherboard saya itu dia ada 3 slot PCI Express generasi ketiga dengan konfigurasi 1600, X16X0X0, X8X4X4 atau X8X8X0. Kesimpulannya adalah ketika satu slot PCI Express yang terpakai, maka konfigurasinya akan X16X0X0. Maka slot yang kedua, slot ketiga kan tidak terpasang, maka dia menjadi X0X0. Otomatis dia kan nggak ada speednya kalau tidak terpasang. Tapi ketika dua slot yang terpasang, itu konfigurasinya menjadi X8X8X0. Jadi dibagi-bagi teman-teman. Kecepatan itu akan dibagi-bagi X8X8X0. Nah, kalau 3 slot PCI Express terpasang semua, maka konfigurasinya akan menjadi X8, X4, X4. Nah, motherboard saya saat ini hanya dipasangkan VGA. Berarti ketika saya mau memasangkan PCI Express to NVMe converter ini di slot kedua, maka nanti konfigurasi akan berubah menjadi X8, X8, X0. Nah, sementara si PCI Express converter ini butuh hanya X4. Jadi kalau speed yang tersedia adalah X8, dia bisa gitu. Nah, konsekuensinya adalah VGA card akan berjalan pada X8. Tapi setelah saya browsing, saya juga sempat bingung itu, bagaimana kalau VGA card saya berjalan pada X8, performanya akan menurun. Untuk main game dan lain-lain akan menurun, untuk benchmarking akan menurun. Saya juga sempat ragu ya waktu itu untuk mengambil PCIe converter, gara-gara alasannya adalah nanti saya takut VGA card saya akan mengalami penurunan performa. Tetapi setelah saya cari tahu lebih lanjut, ada satu artikel bahasa Inggris ya, ada juga videonya, nanti teman-teman juga bisa cari videonya juga di YouTube ada. Itu membandingkan VGA atau graphic card yang berjalan pada X16 dan X8 ternyata tidak jauh beda. Untuk main game pun frame per second-nya hanya beda 1-2 frame per second. Jadi setelah saya pastikan itu, maka saya yakin sekali untuk membeli SSD NVMe beserta PCIe converter yang akan saya pasangkan di slot PCI Express di komputer saya. Nah, setelah semuanya datang, SSD NVMe-nya datang, konverternya datang, saya coba pasang. Mudah sekali pasangnya. Setelah dipasang, memang tidak terbaca di BIOS. Nah, saya juga sempat bingung nih. Ternyata motherboard Intel generasi ke-8 yang saya pakai atau Z87 memang tidak support untuk terbaca di BIOS. Artinya, dia tidak bisa menjadi bootable disk. Tidak bisa menjadi storage yang diinstal Windows. Tapi dia bisa terbaca di Windows sebagai logical drive. Dia bisa terbaca di Windows sebagai drive untuk menyimpan, untuk sistem penyimpanan. Tapi tidak bisa diinstal Windows, khusus untuk chipset yang Intel seri 8. Kalau teman-teman punya chipset Intel seri 9, itu sudah dipastikan bisa. Mau itu untuk storage ataupun itu sebagai bootable disk atau diinstal Windows. Setelah masuk ke Windows, saya juga sempat deg-degan waktu itu ya, terbaca nggak di Windows ini? Ternyata di Windows terbaca dengan baik. Nah, setelah terbaca, saya senang sekali waktu itu terbaca. Kemudian saya langsung melakukan uji atau tes kecepatan. Ini hasilnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini perbandingan antara speed SSD SATA biasa. Saya pakai Western Digital Green 240 GB. Teman-teman bisa lihat speknya dan hasil read and write testnya pakai Crystal Disk. Kemudian teman-teman juga bisa lihat hasil dari uji kecepatan read and write SSD NVMe
yang saya pasangkan di PCI Express, di slot PCI Express ini hasilnya. Dan teman-teman juga bisa lihat, kalau penasaran nih, hasil dari read and write test hard disk. Jadi hard disk yang saya pakai di sini adalah ya lumayan sih, Western Digital Caviar Blue 1 TB. Ini kodenya, jenisnya. Itu hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa lihat SSD NVMe jauh lebih unggul dibandingkan dengan kecepatannya ya, read and write-nya, daripada SSD SATA biasa. Kalau SSD SATA biasa bisa mencapai read sekitar 500 MB per second, maka NVMe bisa mencapai 3300 MB per second. Berarti itu speednya sekitar 6 kali lebih cepat daripada SSD SATA biasa. Apalagi kalau teman-teman bandingkan dengan hard disk biasa. Hard disk biasa cuma mencatatkan read speednya hanya 200 MB per second. Berarti sekitar 15 kali lebih cepat daripada hard disk biasa. Memang jauh sekali perbedaannya. Kalau sekitar 3300 MB per second itu berarti teman-teman mau file yang sekitar 4 GB itu mungkin hanya beberapa detik. Oke, teman-teman bisa bayangkan sendiri ya. Ini hasil speed yang saya lakukan di speed test yang saya lakukan di komputer saya sendiri. Kesimpulannya, motherboard jadul juga bisa merasakan kemampuan dari SSD NVMe ya dengan berbagai penyesuaian. Penyesuaiannya nggak susah kok teman-teman, hanya membutuhkan sedikit detail yang terkait dengan informasi motherboard teman-teman, dan teman-teman jelas butuh PCIe to NVMe converter. Harganya bervariasi mulai dari 70 ribuan yang saya tahu sampai ada yang sekitar di atas 100 ribuan, tapi itu masih terjangkau. Pelan-pelan saja teman-teman, kalau cuma mampu beli konverternya dulu, kumpulkan uangnya dulu, baru beli NVMe. Pastikan teman-teman beli NVMe itu harus dilihat speed yang di labeling sama penjualnya atau produsennya, karena beberapa NVMe juga hanya mampu melakukan read sekitar 1700 Mbps. Itu sudah tertera biasanya di boxnya. Dan teman-teman saya sarankan cari yang langsung support speed sampai sekitar 3500 Mbps, karena hasilnya pasti akan jauh berbeda meskipun harganya juga selisih ya. Itu saja dari saya tentang pengalaman mobo jadul saya untuk merasakan NVMe. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau upgrade storage tapi juga mau upgrade speed sekalian. Oke? Jadi kalau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di komen, atau yang punya pengalaman juga hampir sama seperti saya bisa berbagi di bawah agar teman-teman yang belum memutuskan untuk upgrade storage bisa mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.